Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, perjalanan hidup kami adalah perjalanan menuju kehampaan, ketiadaan, kekosongan. Akan diri kami sendiri, akan ego kami. Kami Kau ajak mati untuk bagi diri kami, supaya kami menghasilkan buah yang berlimpah sesuai dengan kehendak-Mu. Bantu kami memahami misteri perjalanan ini bersama Putra-Mu Yesus dan Bunda Maria. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita harus mengosongkan diri. Kalau biji itu tidak mati, dia tidak akan menghasilkan buah yang berlimpah. Saudara, inilah misteri perjalanan hidup rohani. Dan inilah misteri kehidupan kita sebagai orang Katolik, orang Kristen. Mati bagi diri sendiri supaya Kristus hidup dan menghasilkan buah berlimpah. Gampang diomongkan, tetapi sulit untuk dijalankan. Bagaimana kita harus mati dengan diri sendiri? Bagaimana kita harus mati dengan ego kita? Bagaimana kita harus mengosongkan diri? Tentu ada banyak slogan, ada banyak perkataan, ada banyak saran bagaimana harus mati, bagaimana untuk mengalahkan ego. Maka langkah pertama sebetulnya apa? Untuk bisa mengalahkan ego, untuk bisa mengalahkan diri sendiri, untuk mengosongkan diri, menghampakan diri. Orang harus kenal dulu siapa diri kita. Siapa aku itu? Apa yang kuinginkan? Apa yang kurindukan? Kita harus mengenal jati diri kita. Kita harus mengenal hidup kita. Kita harus mengenal bawah sadar kita. Kita harus mengenal batin kita. Kita harus mengenal diri kita yang sesungguhnya. Bukan false self, tapi true self. Bukan diriku yang palsu yang kubangun di atas dasar pasir, tapi membangun diriku di atas batu karang. Petrus, Kefas yang kokoh. Di mana perjumpaan Tuhan dalam diriku, mengenal diriku sendiri ya, adalah syarat penting. Santa Teresa Avila mengatakan self knowledge. Dan untuk mengenal itu sendiri-sendiri bukanlah yang gampang, karena kita harus memasuki lapisan-lapisan batin kita yang semakin lama semakin dalam, di mana bawah sadar kita, di mana subconscious kita, di mana unconscious kita yang sering kali tanpa sadar membentuk pribadi kita, mendominasi dan mengontrol hidup kita sehingga kita tidak mampu untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan inilah bagian yang kita sebut dengan aspek penting dalam diri kita yang disebut dengan being. Identitasku, akar hidupku. Ketika akar ini bersumber kepada Tuhan yang sudah ada di dalam dan kita menemukannya, itu menjadi kekuatan yang fundamental ketika seperti itu. Ada banyak lapisan-lapisan dalam diri kita yang halus, yang lembut, yang kasar dan seterusnya. Dan lapisan itu saya lukiskan sebagai bagian bawah sadar dengan beberapa aspek penting. Yaitu apa? Kita mengenali yang kita sebut dengan hati nurani. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Dan ini diberikan anugerah Tuhan kepada kita semua. Tanpa kecuali siapapun juga yang diciptakan, yang oleh Allah diberi karunia mengenal kehendak. Dengan melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Apapun juga. Yang kedua adalah kita mengenal kelemahan kita yang kita sebut dengan dosa. Ya, dosa itu kita kenali. Setiap orang mempunyai dominasi dosa yang berbeda-beda. Ada yang sombong, ada yang malas,
ada yang kikir, ada yang serakah, ada yang iri, ada yang marah. Ya. Ketujuh dosa ini yang berbeda-beda setiap orang, meskipun semua ada dalam diri kita, dengan dominasi yang berbeda-beda. Ada yang suka malas, ada yang kikir, ada yang sombong, ada yang cabul. Semua ini ada dalam diri kita. Nah, kita kenali sejauh mana pengenalan kita akan semua itu. Dan kemudian bakat-bakat kita, kemampuan kita, talenta kita, ya, karunia-karunia yang ada dalam diri kita dengan segala kebaikan yang ada dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah karya Roh Kudus. Pribadi ketiga dalam diri Allah ini sudah ditanam dalam diri dan kita menemukannya. Dan ini penting sekali karena Roh Kudus yang membuka, yang mendekonstruksi batin kita. Dan kerap kali kenapa kita merasa tidak puas, kenapa kita merasa tidak kekecewaan, kemarahan, itu semua muncul untuk sebetulnya itu adalah bagian dari untuk mendekonstruksi, dalam tanda petik mengacau balaukan supaya nanti Tuhan sendiri yang menatanya. Bukan aku yang menata, tapi Tuhan yang sendiri menatanya. Nah, dengan apa? Dengan buah-buah roh baik, murah hati, lemah lembut. Ya. Jadi buah-buah roh itu antara Roh Kudus dan buah-buah roh. Dan roh inilah yang bekerja sebagai guru kita sejati di dalam proses pembentukan kita. Ya. Mengakarkan biingku ini. Ya. Nah, di situ salah satu hal tadi yang bagian dari dosa itu adalah karena kita bagian dari sejarah orang tua kita, sejarah hidup kita, masa lalu kita, kakek, nenek, budaya kita, latar belakang kita. Di situ ada unsur luka, keterlukaan. Ada unsur luka batin, katakanlah dalam tanda petik. Ada kemarahan, ada sesuatu yang tersimpan, terpendam yang harus diangkat ke permukaan. Dan itulah Roh Kudus yang membuka kita semua. Nah, kalau ini kita kenali diri kita sendiri sebagai biingku yang harus ku kenali dengan segala. Lalu kita mengenal panggilan Tuhan, panggilanku seperti apa. Aku mau menjadi seperti apa. Tuhan membentuk itu dari semua kanugerah luar biasa itu. Nah, disitulah kemudian kita ada aspek being di dalam batin. Lalu aspek working, doing something. Melakukan sesuatu di luar. Jadi yang di dalam ini yang menjadi fondamen supaya kita bisa melakukan yang baik di luar. Working, doing something, ya, dengan sadar, dengan mau, dengan tahu, dengan usaha mengenali apa yang secara spesifik Tuhan inginkan dalam diriku, apa yang secara khusus. Nah, itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Jadi kita kalau dikatakan Yesus mengatakan kalau biji itu tidak mati, ya kita matikan apa? Mematikan unsur-unsur dalam tanda petik, ya dosa tadi itu, kelemahan itu. Supaya bukan lagi aku, jadi tapi Yesus yang dalam diriku, roh dalam diriku itu yang bekerja dalam diriku, gitu ya. Menginspirasi, mendorong aku untuk berbuat baik. Jadi, buah-buah roh itu, nah itu semakin lama semakin kita mengenali karya Roh Kudus, roh yang bekerja itu dalam diri kita. Membawa kita kepada Kristus, membawa kita kepada Bapa, membawa kita kepada sesama. Dan disitulah proses seperti itulah proses yang Bunda Maria dampingi hidup kita. Sebagai ibu, sebagai saudara, sebagai saudari, sebagai perawan dan bunda yang mendampingi kita dalam proses pembentukan dan proses pemurnian. Ya, seperti Bunda Maria yang hatinya murni, itulah kita juga harus menjadi murni seperti dia. Berjuang seperti dia. Nah, contoh yang dalam masa ini saya selalu katakan adalah Santo Yosef. Nah, dalam proses masuk ke kedalaman itu kita menemukan Santo Yosef, ya. Pribadi yang diam dan hening, yang menidurkan pikiran, menidurkan perasaan, menidurkan kemauan, menidurkan kehendak untuk mengizinkan Tuhan sendiri yang bekerja, gitu loh. Lalu dia mendengarkan suara kehendak Allah dalam diri dia. Ambillah Maria sebagai istrimu. Karena dia mengandung karena Roh Kudus. Namailah anak itu Yesus.
Dia mengenali kehendak Allah justru ketika dia mengheningkan batinnya. Nah, disitulah unsur penting di dalam proses kedalaman itu. Keheningan penting, sangat-sangat fundamental untuk mengenali batin kita yang terdalam. Ya, dan di aspek doa, aspek batinnya yaitu aspek kontemplatif atau meditatif, merenungkan, memikirkan, tapi juga aspek kontemplasi, membiarkan, mengizinkan Tuhan untuk bekerja, untuk melihat itu. Maka saudaraku terkasih, mari. Yesus mengatakan biji ini harus mati. Ya, artinya kita, nah kalau kita mengenali itu kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, kehendak kita dan berbagai macam kehendak kita itu adalah aspek dari ketidakmurnian lalu menjadi murni yang hanya menjalankan kehendak Allah semata-mata. Seperti Maria, seperti Yosef. Ketunggalan hati untuk Allah. Dan itulah perjuangan kita semua. Nah, untuk mati itu berarti kita harus mempersembahkan dulu, mengenali dulu, lalu kita persembahkan. Inilah Tuhan yang bisa ku berikan kepadamu. Semoga proses pemurnian, proses mengenali kehendak Allah di atas segala sesuatu dalam hidupku adalah proses yang harus kita perjuangkan dari waktu ke waktu. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku, tapi Engkau, kata Paulus. Ya, mari saudaraku terkasih, semoga sabda Yesus hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita untuk berjuang terus-menerus, untuk mengizinkan, membiarkan Roh Kudus bekerja. Maka salah satu teknik yang harus kita miliki adalah pertama-tama mendaraskan, merapalkan, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Kita menyadari keadaan datang Roh Kudus. Ya, pelan-pelan lalu dia akan membongkar segala yang ada dalam batin kita dan menunjukkan kepada kita dengan terang cahayanya, sehingga semakin lama kita tahu, semakin tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam diriku. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Mohonkanlah Roh Kudus, daraskan, rapalkan Roh Kudus. Semoga Anda dilindungi, dijaga oleh Kristus, oleh Roh Kudus dari segala COVID. Dan semakin menyerahkan diri kepadanya. Tuhan memberkati Anda dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.